Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Radit Murianti dengan NIM 41014190025. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika dan dari mata kuliah Kapital Selekta Matematika. Kali ini aku akan membuat video tentang pembahasan soal force, materi komposisi, dan investasi. Gak usah lama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, diketahui bahwa F2X sama dengan negatif 1 per X plus 2 dan F inverse dari 2 per A adalah 3 per A. Maka nilai A adalah, soal ini termasuk ke dalam soal tipe force karena dalam pengerjaan soal ini kita memerlukan analisis pada tahap-tahap pengerjaannya. Untuk penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menuliskan apa yang sudah diketahui dari soal. Kita tuliskan diketahui bahwa F2X sama dengan negatif 1 per X plus 2 dan F inverse dari 2 per A adalah 3A. Kemudian pada soal yang ditanyakan yaitu berapa nilai dari A, kita jawab misalkan, pertama kita misalkan 2X sama dengan M, sehingga kita peroleh X sama dengan M per 2. Tadi dalam soal diketahui bahwa F2X sama dengan negatif 1 per X plus 2. 2X kita gantikan dengan M dan nilai X nya kita ganti dengan M per 2 sehingga menjadi Fm sama dengan negatif 1 per M per 2 plus 2. Kemudian menjadi Fm sama dengan negatif 1 per M plus 4 per 2 sehingga Fm sama dengan negatif 2 per M plus 4. Jika M nya kita ganti dengan X sehingga menjadi Fx sama dengan negatif 2 per X plus 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai inverse dari Fx. Jadi Fx kita akan jadi Y. Sehingga Y sama dengan negatif 2 per X plus 4. Y dikalikan dengan X plus 4 sama dengan negatif 2. Y dikalikan dengan X sama dengan XY. Y dikalikan dengan 4 sama dengan 4Y sama dengan negatif 2. Kemudian 4Y pindah ruas sehingga menjadi XY sama dengan negatif 2 kurangi 4Y. Kemudian dibagi dengan Y menjadi X sama dengan negatif 2 kurangi 4Y per Y. Ini merupakan nilai fungsi inverse dari X, yaitu fungsi inverse dari X adalah negatif 2 kurangi 4X per X. Tadi sudah ketemu bahwa F inverse itu negatif 2 kurangi 4X per X. Dan dalam soal diketahui bahwa F inverse dari 2 per A adalah 3A. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsi inverse X. Untuk nilai X nya kita gantikan dengan 2 per A sehingga menjadi negatif 2 kurangi 4 dikalikan 2 per A dibagi 2 per A sama dengan 3A. Sehingga negatif 2 dikurangi 8 per A per 2 per A sama dengan 3A. Kemudian 2 per A kita kalikan dengan 3A yaitu negatif 2 dikurangi 8 per A sama dengan 2 per A dikalikan 3A. 2A dikali 2 per A dikalikan 3A menjadi 6 sehingga menjadi negatif 2 dikurangi 8 per A sama dengan 6. Kemudian negatif 2 pindah ruas sehingga menjadi positif menjadi negatif 8 per A sama dengan 6 plus 2 yaitu 8. Jadi negatif 8 per A sama dengan 8 sehingga negatif 8 sama dengan 8A sehingga A sama dengan negatif 8 dibagi 8 yaitu negatif 1. Jadi nilai A adalah negatif 1. Kemudian untuk soal yang kedua, soalnya itu sebagai berikut.
Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu, misalkan dengan X, memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan misalkan dengan M, dengan mengikuti fungsi M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas dengan mengikuti fungsi Gm sama dengan 5M plus 6 dengan X dan F dalam satuan Newton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 6 ton, maka banyak kertas yang dihasilkan yaitu. Soal ini termasuk ke dalam soal Bloch karena soal ini berupa soal kontekstual karena diaplikasikan dalam proyek materi. Selain itu, soal ini juga termasuk soal terbuka. Artinya, soal ini bisa dikerjakan dengan dua cara yang berbeda. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tuliskan apa yang diketahui dalam soal. Misalkan bahan dasar kayu kita misalkan dengan X, yaitu X-nya tadi sebenarnya 6 ton. Kemudian fungsi pada tahap 1 dengan mesin 1 yaitu Fx sama dengan X kuadrat kurangi 3X kurangi 2, dan fungsi pada tahap 2 pada mesin 2 yaitu Gm sama dengan 5M plus 6. Ditanya banyak kertas yang dihasilkan. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan dua cara yang berbeda. Untuk cara yang pertama yaitu pada tahap pertama sebanyak 6 ton kertas dimasukkan ke dalam mesin 1, kemudian menghasilkan bahan kertas setengah jadi mengikuti fungsi M yaitu Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X kurangi 2. Karena tadi dalam soal diketahui bahwa X adalah 6, kita masukkan ke dalam rumus Fx sehingga kita peroleh F6 sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kali 6 dikurangi 2 yaitu 16 ton. Jadi banyak kertas setengah jadi atau M yang dihasilkan pada tahap pertama adalah sebanyak 16 ton. Dari bahan kertas setengah jadi ini kemudian kita masukkan ke mesin kedua dengan mengikuti fungsi Gm. Jadi fungsi Gm-nya yaitu 5M plus 6 karena tadi pada mesin pertama sudah dihasilkan kertas setengah jadi sebanyak 16 ton, kita masukkan ke mesin kedua sehingga G16 sama dengan 5 dikali 16 ditambah 6 sama dengan 86. Jadi banyak kertas yang dihasilkan dengan bahan baku 6 ton kertas yaitu akan menghasilkan banyak 86 ton. Kemudian untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan aplikasi dari komposisi fungsi. Jadi banyak kertas yang dihasilkan kita bisa tuliskan secara mesin 1 dan mesin 2 bisa dituliskan rumus bahwa G bundaran Fx sama dengan karena tadi Gm itu 5M plus 6, jadi kita ganti dengan Fx sehingga 5 kali Fx plus 6 sehingga bundaran F yaitu 5 kali X kuadrat dikurangi 3X kurangi 2 ditambah 6 menjadi 5X kuadrat dan 15X dikali 10 plus 6 sehingga kita dapatkan rumus G bundaran F yaitu 5X kuadrat dikurangi 15X dikurangi 4. Kemudian kita masukkan bahwa X-nya tadi sebanyak 6 ton sehingga 5 kali 6 kuadrat dikurangi 15 kali 6 dikurangi 4. 5 kali 36 yaitu 180 dikurangi 15 kali 6 yaitu 90 dikurangi 4 sehingga kita peroleh G bundaran F X sama dengan 6 yaitu 8. Jadi jika bahan baku sebanyak 6 ton akan menghasilkan kertas sebanyak 8. Jadi dengan menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua diperoleh hasil yang sama yaitu akan menghasilkan
menghasilkan sebanyak 86 ton. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada soal ketiga, PT Sukamakmur menerapkan sistem yang baik dalam memberikan tunjangan kepada para karyawannya. Di perusahaan ini, setiap bulannya seorang karyawan akan mendapatkan dua macam tunjangan, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan. Besarnya tunjangan keluarga ditentukan dari 1/4 gaji pokok ditambah dengan 80.000. Sementara besarnya tunjangan kesehatan adalah setengah dari tunjangan keluarga. Pendidikannya yaitu buatlah model matematika yang menyatakan hubungan antara besarnya tunjangan kesehatan dengan gaji pokok karyawan. Dan yang kedua, berapakah besarnya tunjangan kesehatan seorang karyawan jika memiliki gaji pokok sebesar 4 juta rupiah. Soal ini termasuk ke dalam soal HOTS karena soal ini berupa soal kontekstual, artinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam mengerjakan soal ini kita perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui tunjangan keluarga yaitu 1/4 kali gaji pokok ditambah dengan 80.000. Sedangkan untuk tunjangan kesehatan yaitu setengah dari tunjangan keluarga. Yang ditanyakan adalah model matematika yang menyatakan hubungan antara besarnya tunjangan kesehatan dengan gaji pokok karyawan. Dan yang kedua yaitu besarnya tunjangan kesehatan seorang karyawan jika memiliki gaji pokok sebesar 4 juta rupiah. Jawab untuk yang pertama, yang A, kita misalkan gaji pokok dengan B, tunjangan keluarga kita misalkan I, dan tunjangan kesehatan kita misalkan dengan B. Berarti tunjangan keluarga yaitu 1/4 dikalikan gaji pokok ditambah 80.000. Dapat kita tulis model matematikanya yaitu IP dengan 1/4 B ditambah dengan 80.000. Kemudian tunjangan kesehatan yaitu setengah kali tunjangan keluarga. Model matematikanya yaitu R dari IP adalah setengah dari IP. Jadi besarnya tunjangan kesehatan terhadap gaji pokok dapat dituliskan sebagai komposisi R pindaaran Q dari P atau kita tulis juga dengan RQP. R pindaaran Q dari P sama dengan setengah dikalikan dengan QP. Atau berarti sudah kita ketahui bahwa P sama dengan 1/4 P plus 80.000. Jadi R pindaaran P adalah setengah dikali dengan 1/4 P ditambah dengan 80.000, sehingga R pindaaran dari P adalah 1/8 P ditambah dengan 40.000. Jadi model matematika yang menyatakan hubungan antara besarnya tunjangan kesehatan dengan gaji pokok karyawan yaitu R pindaaran P sama dengan 1/8 P ditambah dengan 40.000. Kemudian untuk yang B, jika tunjangan kesehatan seorang karyawan, berapa tunjangan kesehatan seorang karyawan jika memiliki gaji pokok sebesar 4 juta rupiah? Jadi diketahui P-nya atau gaji pokoknya adalah 4 juta. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah R pindaaran Q dari P itu 1/8 P ditambah 40.000. Karena P-nya sama dengan 4 juta, jadi R pindaaran Q 4 juta sama dengan 1/8 dikalikan dengan 4 juta ditambah dengan 40.000. 1/8
Pendapatan kali 4 juta kita peroleh 500.000 rupiah, ditambah dengan 40.000 sudah R pembayaran E sampai sama dengan 4 juta, yaitu 540.000 rupiah. Jadi jika karyawan memiliki gaji pokok sebesar 4 juta rupiah, maka tunjangan kesehatan diperoleh karyawan tersebut itu sebesar 540.000 rupiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan soal SWOT pada materi komposisi dan inverse fungsi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.